di mana para tokoh-tokoh yang mengimpikan Teluk menjadi maju telah hadir. Di sana ada Bang Amsor, dan ini petahana Lurah Kodok dan Kang Yudi sahabat Bang Kumis. Mereka inilah menginginkan satu perubahan desa Teluk. Teluk bersatu untuk maju. Bang Kumis berbagi channel Citizen Information seputar Pandeglang, Banten. Telah hadir. Di sana ada Bang Amsor, dan ini petahana Lurah Kodok dan Kang Yudi sahabat Bang Kumis. Mereka inilah menginginkan satu perubahan desa Teluk. Nah, kali ini Bang Kumis akan mencoba untuk menjembatani ketiga tokoh ini untuk Teluk ke depan, di mana Teluk mayoritas nelayan, dan para nelayan ini gonjang ganjing yang Bang Kumis dengar pengen mengadakan yang namanya pesta laut apapun bentuknya. Nah, sekarang Bang Kumis akan mengajak bincang-bincang nih, karena dari ketiga tokoh ini kalau sudah akur semua acara pasti kelar dan beres. Sekarang ini kita ada Pak Lurah dulu nih. Pak Lurah, ya. Menurut Bapak Lurah nih, mana warga ini lagi gencar-gencarnya nih, lagi mengisukan ya, menjadikan satu opini publik pengen ada acara ruatan Pak Lurah. Pengen seperti cerita diagendakan setiap tahun menjadi satu kalender kegiatan desa. Nah, Pak Lurah sendiri, menurut Pak Lurah bagaimana coba? Saya sangat setuju sekali, karena kalau ini memang keinginan masyarakat dan ini juga suatu melestarikan kebudayaan. Budaya ketika kita menghargai budaya berarti kita menghargai nenek moyang kita, kan gitu. Jadi dengan adanya pesta laut apa namanya, jadi intinya keinginan ini adalah diinginkan oleh masyarakat semuanya. Stop dulu Pak Lurah, Ya. itu karenanya pembukaan. Kita hargai sebagai pembuka adalah Bapak Lurah, masih menjabat Bro ya. Nah sekarang nih kepada yang di sini nih ada Kang Yudi. Tanggapannya dulu nih, nanti baru ide-idenya Kang Yudi. Tanggapan Kang Yudi mengenai keinginan warga pengen mengadakan pesta laut nih, bagaimana? Bagus karena apa ya, itu sudah tradisi ya. Jadi kita betul kata Pak Lurah tadi menghargai apa yang menjadi suatu ritual yang namanya itu terlepas dari pro dan kontra pasti Ya, ada. itu sudah pasti ada. Tapi ya itu tadi, budaya dan tradisi tidak bisa kita hilangkan begitu saja ya. Kesimpulannya budaya. Nah, budaya dan tradisi itu harus ada lah. Saya setuju Pak Lurah. Setuju aja. Nah ini tokoh muda pembaruan Bapak Amsori, di samping secara agamis sudah tidak ragukan lagi karena jebolan pondok pesantren. Nah ini diminta pendapatnya Kang Amsor, bagaimana dengan wacana pesta laut untuk tahun ini? Pendapat saya terkait pesta laut cuma satu sih keinginannya, biar nelayan desa Teluk itu bersatu, itu satu. Pemersatu, Iya, sebagai wadah pemersatu sesama nelayan desa Teluk. berarti pada prinsipnya setuju ya dan mendukung. Nah ini kesimpulannya ya. Jadi sebenarnya ketiga tokoh ini sudah setuju untuk aspirasi warga ini bisa ditampung ya. Nah sekarang mengenai mengadakan satu acara tidak lepas dari sebuah anggaran. Suksesnya sebuah acara, kemauan dan anggaran dan didukung oleh stakeholder semua. Ya kan? Kembali ke Bapak Lurah nih. Kira-kira punya ide bagaimana nih untuk agar kalau kita evaluasi dari tahun ke tahun masalah pesta laut, terkadang di ujungnya itu adalah miskomunikasi tentang masalah anggaran. Kira-kira agar menjadikan satu jalan yang mulus, tidak ada persoalan di saat kita habis pesta, kira bagaimana Pak Lurah? Jadi terkait dengan anggaran, jadi intinya kenapa ini menjadi konflik di masyarakat ketika kita setelah pembubaran panitia maka ada konflik. Nah, konsep saya ini sebenarnya sangat ringan sekali. Dalam arti kita jangan sekali-kali membebankan masyarakat. Itu yang benar. Tadi kita juga
juga sudah sering ngobrol. Evaluasi dari tahun ke tahun kita mengadakan hajat laut atau pesta laut ini, ketika bubar ada miskomunikasi ya, kan gitu. Makanya pertama yang kita lakukan adalah tidak membebankan kepada masyarakat. Beban secara ekonomi uang. Kalau tenaga itu sama. Tenaga ya kita kerjasama. Harus jelas Pak Lurah. Itu. Jadi secara materi kita tidak sedikit membebankan lah. Satu contoh, kita bentuk 2 panitia. Kenapa dibentuk 2 panitia? Di Desa Teluk ini ada beberapa paguyuban. Ada paguyuban Rampung, Ya. ada paguyuban Apolora, ada paguyuban Payang, ada paguyuban Apollo. Nah, dari beberapa paguyuban ini membuat kelompok-kelompok kecil, koordinator, ya kan gitu. Nah, masyarakat yang ketua kelompok paguyuban ini hanya sebatas menyediakan umpama satu contoh pembacaannya, ada gitu. Ya dibebankan hanya satu contoh, ini kelompok 1 untuk membacakan, kan gitu. Ini kelompok Payang, ini kelompok Apollo, ini kelompok Kusin, ini kelompok beberapa kelompok lah yang ada. Jadi nanti mereka ini akan dibebankan untuk beli kerbau itu untuk makan bersama. Jadi dari beberapa paguyuban ini kita menjadikan satu. Jadi kita gelar makan bersama di Patako. Saya potong Bapak Lurah. Ya. Nah yang selanjutnya, Sampai di mana itu? yang selanjutnya kita juga bentuk panitia yang khusus memang di dalam struktur kepanitiaannya ini meminta kepada para sponsor. Sponsor di sini kan banyak sekali. Ketika kita Dan tapi untuk hiburan-hiburannya ya. hiburan, Acara-acaranya yang event turnamen. Jadi jangan disatukan gitu loh. Jadi khusus untuk panitia hiburan itu khusus, untuk panitia secara ritualnya juga khusus. Jadi mereka tidak akan saling gontok-gontokan. Mungkin itu konsep daripada bagaimana mensukseskan untuk pesta laut ini. Oke. Kembali ke Kang Yudi. Masalah konsep ini kan. Barangkali nanti dari perbedaan konsep bisa menjadikan satu konsep yang memang benar-benar berkualitas. Ya, saya yakin dari ketiga tokoh inilah Teluk bisa maju. Bagaimana konsep Kang Yudi tentang masalah pelaksanaan, terutama tentang anggaran dan evaluasi tentang pesta laut Desa Teluk? Kalau menurut saya yang pertama adalah saya bertahu dari tentang kelompok-kelompok itu. Jadi yang berkotak-kotak itu rapat itu kita kumpulkan. Nah dari situ kita adakan rapat bersama untuk menyatukan visi dan misinya. Jadi biar mereka sama seperti apa nih Bu, apa yang kita lakukan bersama. Nah terkait anggaran, anggaran itu kan sifatnya bisa kita benar dari masyarakat. Ya. Tapi kita ajukan mungkin orang-orang yang menurut kita dianggap mampu lah, dianggap dulu. Contoh yang tugas perawan banyak juga itu, mungkin ada sumbangsinya. Walaupun tidak mampu nanti ada cari sponsor. Karena ternyata di Teluk ini sebenarnya banyak orang-orang yang Punya punya potensi. talenta potensi untuk berhubungan dengan orang-orang luar yang lebih bagus gitu Pak. Nah itu nanti kita coba kembangkan ya. Dan juga yang ketiga mungkin komitmen dari panitia, konsistensi. Karena yang namanya dana, ya yang namanya uang, kadang-kadang mereka lupa, Bang Kumis. Uang itu kadang-kadang ya tau lah. Ya apalagi kalau Ya, Bang cepat habis itu. Ya itulah, makanya jadi harus cari orang yang benar-benar komitmen dan konsisten ya. Artinya penggunaan uang harus kita akurasi lah, kita akur. Jadi diukur lah. Kalau yang kira-kira tidak perlu dan bisa dari kita ininya transparansi. nah transparansi dan penggunaannya juga Ya. nggak bisa. Ini ada yang ini. Oke. Nah kita nanti bareng-bareng lah perlu gitu. Bro, Bisa. kalau ngobrol sama orang pinter bro, enak, gitu kan? Walaupun ini sebenarnya berbeda tapi satu tujuan. Sekarang sama tokoh muda lagi, yang lagi ketol-ketolnya pengen membangun Teluk supaya maju. Kang Amsor, bagaimana konsep masalah anggaran mengenai acara pesta laut? Punya konsep nggak Kang? Kalau konsep terkait anggaran kalau setiap kegiatan untuk mendukung masyarakat nelayan sangat jelas lah, walaupun nanti mereka terkena
Ya, iuran lah. Kalau umpamanya seperti kita antri, cuman ini yang dari 2 narasumber ini saya setuju. Saya setuju. Coba ada tambahan. Cuman ada tambahan saya. Kita ini pesta itu identik kalau di bahasa ini Syukuran dan kebahagiaan kan itu kan. kalau di pesta atau syukuran itu biasanya ada berbagi. Bagaimana kalau konsep kedua untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, ya. Seperti kaum duafa, ya. Apa konsep dari pesta itu kita adakan yang lebih bermanfaat seluruh Makanya kerangkanya tetap pesta laut kan. Ya. Kita kan karena ini warga. boleh lah itu nama apapun, tapi di dalamnya itu lebih dirasakan lebih manfaatnya dan dirasakan oleh masyarakat keseluruhan. Itu saja sih. Jadi pendanaan apapun dengan anggaran sebesar apapun, kalau itu manfaat dan fungsi dan gunanya lebih mengena ke masyarakat, Tapi maksud saya begini, Kang. Tadi akhirnya gini. Kalau nggak salah, tetap itu dilaksanakan. Cuma menyangkut teknis. Contoh sponsorship, ya kan? Setuju nggak ada hiburan gitu loh? Iya, contohnya sponsor nih, Jarum Super membawa dangdut, ya kan? Tidak ada istilah santunan. Setuju nggak? kalau umpamanya itu terkait hiburannya, inti ya dari dulu udah salah. Hiburan Ada hiburannya. kalau umpamanya kalau ada hiburan yang biasa ada di pesta waktu itu kan seperti keinginan masyarakat yang lain lah. Masyarakat itu tidak sebenarnya pengen nggak neko-neko, nggak pengen ada kayak gini kayak apa yang kira-kira membebani mereka juga nanti akhirnya kalau terjadi kebudayaan. Intinya ke tasawurannya itu kan? Ya, intinya masyarakat itu pengen kegiatan rutin atau pelestarian tradisi yang ada di wilayah itu pengen diadakan rutin. Kedua, beban biaya atau beban apapun sebenarnya kalau mereka mau iuran atau apapun ngena ke mereka juga, jadi manfaatnya jadi ada di mereka. Nah, seperti kayak gini, ruatan atau pesta laut identik dengan kegiatan tradisi seni budaya atau ritual-ritual yang biasa diadakan. Kalau umpamanya itu saja yang diadakan, ya kayak Mas Arleti, kalau saya dengar dari pembicara-pembicara mereka seperti itu. Nah pasti harus mewah, harus meriah, harus besar. Intinya nilai seperti itu. Seperti tadi usulan 2 panitia itu. 2 panitia pertama atau panitia lokal atau dari paguyuban atau dari wilayah konsentrasi nelayan itu kan udah pokoknya kalau sini saya menyediakan satu komunitas nelayan, satu paguyuban nelayan menyiapkan apanya itu terkait keinginan mereka terkait ritual dan acara-acara di ruatan itu. Kalau pemainnya harus ada hiburan, harus ada apapun, seharusnya mereka jangan sampai Sebenarnya kalau gini, pemainnya harus ada sponsorship juga harus profesional sponsor. jadi kalau kita tarik dari kesimpulan ini sebenarnya konsepnya sama, bagaimana para nelayan ini tidak terlalu terbebani tapi acara sukses gitu kan. Dan bahkan dari Kang Amsor tadi menitik beratkan ada anggarannya memang lebih bermanfaat, tetapi tidak menghilangkan arti dari luatan, gitu kan? Nah, demikian tadi obrolan singkat dengan para tokoh Desa Teluk yang akan memimpin, entah nanti siapa, yang pasti Teluk tidak berhenti. Siapapun pemimpinnya, kita dukung demi Teluk bersatu. Ayo kita sama Teluk bersatu. Teluk bersatu. Akbar. Tahan. Ya.